طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya atau Roja di kota lain, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung kepada kajian kita di sore hari ini, juga pemirsa Roja TV, pemirsa TV-TV Sunnah lain di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan kondisi di alam kubur. Sekarang kita bahas keterkaitan antara ruh dengan badan. Keterkaitan ruh dengan badan ada 5 jenis. 5 keadaan yang berbeda. Ruhnya itu juga, badannya itu juga. Seperti kita, ada ruh, ada badan. Kita sekarang sedang mengalami tipe atau jenis keterkaitan yang kedua. Adapun keterkaitan yang pertama adalah keterkaitan ruh dengan badan ketika kita semua masih berada dalam perut ibu berupa janin. Tadinya hanya badan, diproses berkembang oleh Allah Azza wa Jalla sampai usia 4 bulan. Ketika usia kandungan 4 bulan, ditiupkanlah ruh kepada badan, menyatulah. Maka 4 bulan masa kandungan tersebut barulah ada gerakan di dalam perut ibu. Ada, kata orang Sunda, baru usik atau uyek. Sudah mulai bergerak sedikit. Ruh sudah masuk ke dalam badan. Kita tidak tahu, tidak merasakan, tidak ingat bagaimana kondisi kita saat itu. Terus sampai 5 bulan berikutnya. Dari usia kehamilan 4 bulan sampai usia kehamilan 9 bulan. Setelah 9 bulan lahirlah manusia dalam bentuk bayi yang sangat kecil dan mungil, menangis. Di sana ada ruh, ada badan. Dan inilah keterkaitan yang kedua. Ketika ruh ada di dalam badan dan kedua-duanya lahir ke alam dunia sampai sekarang. Ketiga, keterkaitan ruh dengan badan ketika tidur. Ruh itu keluar dari badan kita. Tapi masih ada kaitan. Sehingga apa yang dialami oleh ruh di alam mimpinya seringkali berkaitan atau ada efek kepada badan. Ruhnya mengalami umpamanya berteriak, badannya di atas tempat tidur benar-benar berteriak. Kadang-kadang pada diri anak kecil mimpi ngompol, betul-betul ngompol. Pada orang dewasa mimpi melakukan hubungan suami istri betul-betul junub. Kadang-kadang mimpi jatuh dari tempat atas ke bawah, benar-benar jatuh dari tempat tidur ke bawahnya. Itu dalam keadaan tidur.
terpisah tapi masih ada kaitan. Dan itulah jenis hubungan yang ketiga. Ini juga berlaku pada waktu orang pingsan atau bahkan koma. Keluar ruhnya dari jasadnya, tapi masih ada keterkaitan dengan keterkaitan yang lemah. Sampai orang itu bangun lagi dari tidurnya atau sadar lagi dari pingsan atau komanya, maka itu ditandai dengan masuknya kembali ruh itu ke dalam jasadnya. Lalu normal lagi. Seperti biasa. Inilah yang ketiga. Jenis keterkaitan yang keempat adalah keterkaitan ruh dengan badan di alam barzakh, di alam kubur. Sekalipun ruh itu terpisah dari badan, menyendiri, tidak bersatu dengan badan, tapi tidak terpisah secara total. Dan hadis-hadis ada yang menunjukkan ruh itu dikembalikan ke dalam jasadnya, masuk ketika ditanya oleh dua malaikat di alam kubur, yaitu Munkar dan Nakir. Atau ketika menjawab salam orang-orang yang salam ke kuburan. Dan ini pengembalian yang khusus di momen yang khusus, tidak berarti terus-menerus menyatu selama di alam kubur sampai hari kiamat. Itu yang ketiga, yang keempat. Adapun yang kelima, keterkaitan ruh dengan badan pada hari ketika badan ini dibangkitkan. Dan inilah sesempurna-sempurna keterkaitan ruh dengan badan. Jadi benar-benar masuk lagi ke dalam badan, hidup lagi, tapi kondisi badannya berbeda dengan yang sebelumnya, berbeda dengan 4 jenis keterkaitan sebelumnya. Karena nanti badan itu tidak lagi mengalami kematian, tidak lagi mengalami tidur, tidak lagi mengalami kerusakan, dan seterusnya. Inilah 5 jenis keterkaitan antara ruh dengan badan. Ruh ini merasakan nikmat dan juga merasakan azab ketika mereka berada di alam kubur. Madhab imam-imam generasi salafus saleh menyatakan bahwa mayit apabila dia mati, baik badannya ataupun ruhnya di alam kubur, merasakan nikmat atau merasakan azab, terasa oleh ruh dan badan dua-duanya. Baik itu ketika terpisah ataupun ketika menyatu. Ketika menyatu, ketika sedang mengalami fitnah kubur, menjawab pertanyaan di alam kubur. Mengalami ketakutan, ketegangan, kengerian. Dan ketika terpisah antara ruh dengan badan di alam kubur, dua-duanya mengalami nikmat atau azab, tergantung amal yang dilakukan oleh orang itu ketika di dunia. Ada kaitan walaupun tidak menyatu. Sehingga dua-duanya baik badannya ataupun ruhnya mengalami merasakan nikmat ataupun azab. Taubahnya ketika tidur, dua-duanya terpisah. Ruh keluar dari jasad, tapi masih ada kaitan. Apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi berefek kepada badan. Kalau mimpinya mimpi yang menyenangkan, badan ikut merasakan kesenangan. Kalau mimpi yang membuat dia menderita, badan juga ikut. Teriak-teriak tapi nggak keluar suaranya dan seterusnya. Maka seperti itu juga di alam kubur. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa jiwa mengalami nikmat ataupun azab
sekalipun terpisah dari badan di alam kubur. Tapi baik mengalami nikmat ataupun azab, ada efek ke badannya. Badannya masih ada hubungan keterkaitan dengan ruhnya. Maka nikmat kubur dan azab kubur terasa oleh dua-duanya, baik ruhnya ataupun badannya. Berdasarkan hal itulah maka apa yang dialami oleh badan dan juga ruh di alam kubur ada dua jenis yang mereka alami atau rasakan, mungkin kena azab kubur, mungkin memperoleh nikmat kubur. Itu semua menunjukkan alam kubur ada, nikmat kubur ada, dan azab kubur juga ada. Di antara adanya dalil tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur diambil dari beberapa ayat Al-Quranul Karim. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengingkari keberadaan alam kubur karena tegasnya pernyataan ayat dan hadis tentang hal itu. Di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang adanya azab kubur adalah pertama, Al-Quran surah Al-An'am ayat 93. Allah berfirman, "Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Kata Allah, seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika orang-orang zalim berada dalam sakaratul maut, para malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka, maknanya memukuli mereka dengan tangan-tangannya. Memukuli orang yang sedang sakaratul maut ini. Sambil membentak, akhriju anfusakum. Keluarkan ruh kamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena dulu kamu berbicara tentang Allah tanpa hak. Dengan pembicaraan yang tidak benar, ngaco. Dan kalian dulu takabur dari ayat-ayat Allah. Ini ucapan bentakan malaikat ditujukan kepada orang kafir yang akan mengalami kematian. Para malaikat menyatakan saat itu menyuruh, akhriju anfusakum, keluarkan ruh-ruh kalian. Lalu malaikat menyatakan, al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Maksud pada hari ini adalah hari ketika orang itu sudah mati masuk ke alam kubur. Sebelum kiamat datang nanti. Dan ini menunjukkan azab kubur. Oleh karena itulah maka al-yauma tujzaun, pada hari ini kalian akan dibalas. Yang dimaksud pada hari ini adalah hari ketika dunia masih ada, tapi orang itu sudah mati, sudah masuk ke alam kubur, dan ini maknanya adalah azab kubur. Yang pertama, dalil kedua dari ayat terdapat dalam surah Tur 45 sampai 47. Allah berfirman dalam ayat itu, "Fadarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun. Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa lahum yunsarun. Wa inna lilladhina zalamu 'adzaban duna dhalik walakinna aktsarahum la ya'lamun." Kata Allah, biarkan mereka sampai mereka berjumpa dengan hari di mana hari itu mereka akan dibinasakan. Pada hari ketika
tipu daya mereka tidak ada manfaatnya sama sekali dan mereka tidak ditolong. Sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim ada azab yang kadar azabnya di bawah itu. Agak enteng. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi ada dua jenis azab. Azab akhirat dan azab sebelum itu. Azab akhirat dahsyat. Azab sebelum itu lebih enteng, lebih ringan. Azab sebelumnya itu apa? Ada dua kemungkinan. Mungkin azab di dunia berupa terbunuhnya orang kafir di medan perang, sehingga terhina, atau musibah-musibah penderitaan lain yang Allah timpakan kepada mereka di dunia. Atau mungkin juga azab yang dimaksud di sini adalah azab di alam barzakh, azab di alam kubur. Dan inilah yang lebih jelas karena kebanyakan orang kafir, banyak yang mereka itu tidak terbunuh di medan perang ketika hidupnya di dunia, malah membunuhi orang-orang muslim. Banyak yang tidak mengalami penderitaan yang dahsyat. Hidupnya di dunia ini senang karena berkuasa dan banyak uang, banyak pendukung. Oleh karena itulah maka wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik. Bagi orang-orang yang zalim, makna zalim di sini kafir. Ada azab sebelum azab hari kiamat. Yang dimaksud adalah azab di alam barzakh. Ada orang kafir yang diazab di dunia dalam bentuk dihinakan, dibunuh oleh orang muslim di medan perang, terluka, tertawan, hina, atau kekuasaannya dicabut, kekayaannya dicabut, diberi berbagai macam penyakit, musibah, menderita. Mungkin itu di dunia. Ada juga yang diberikannya di alam barzakh. Karena banyak orang-orang kafir yang ketika di dunia tidak menderita atau hanya sedikit. Mereka berkuasa, mereka berpangkat, mereka banyak pengikut, mereka banyak uang, senang. Mereka di alam barzakhnya diazab. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bagi orang-orang zalim ada azab sebelum azab akhirat. Azabnya di bawah kadar azab di akhirat. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Maksudnya adalah azab barzakh. Dan ini menjadi dalil ayat yang menjelaskan tentang adanya azab kubur bagi mereka. Ini dalil yang kedua. Yang ketiganya firman Allah dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 45 dan 46. Allah Azza wa Jalla menyatakan, kata Allah, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah menyelamatkan Musa dari kejahatan makar mereka, makar Fir'aun. Nabi Musa dan pengikutnya Allah selamatkan. Wa haqa bi ali fir'auna sul azab. Lalu azab yang buruk justru meliputi, mengelilingi, merubung bala tentara Fir'aun. Itu ketika di dunianya. Setelah mereka mati masuk ke alam kubur, Allah menyatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dihembuskan kepada mereka setiap pagi dan petang. Ini di alam kubur. Wa yauma taqumu as-sa'a, dan nanti pada saat hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkan bala tentara Fir'aun ini ke azab yang lebih dahsyat. Di akhirat lebih dahsyat. Tapi sebelum di akhirat, sekarang setiap pagi dan petang.
ke kuburan mereka, ke alam kubur mereka, dihembuskan api neraka. Panasnya, baunya, kengeriannya bertiup ke alam kubur mereka. Terus setiap hari, tiap pagi dan petang. Dan ayat ini menjelaskan tentang dua jenis azab. Azab di dunia berupa dua jenis azab. Pertama, azab di alam kubur berupa dihembuskannya api neraka ke alam kubur mereka, dan nanti di akhirat, di neraka, Fir'aun akan dimasukkan ke azab yang jauh lebih dahsyat. Inilah dalil ketiga dari Al-Quran. Dalil keempat diterangkan dalam surah Al-Waqi'ah dari ayat 83 sampai 94. Ada 11 ayat di dalam surah ini. Allah berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahu al-haqqul yaqin." Kata Allah, kenapakah apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, saat itu kalian melihat, dan kami lebih dekat kepadanya dibanding kalian, tapi kalian tidak melihat. Kenapa? Kalau memang kalian tidak dikuasai oleh Allah, kenapa kalian tidak kembalikan itu ruh ke dalam badan kalian kalau kalian orang benar? Tapi kan mereka tidak bisa ketika ruh sudah sampai di tenggorokan. Mereka tidak bisa mempertahankannya, memasukkannya kembali ke dalam badan untuk melanjutkan hidupnya. Enggak. Lepas gitu aja. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau memang benar kalian tidak dikuasai oleh Allah, kenapa tidak dikembalikan itu ruh ke dalam jasadnya? Untuk melanjutkan kehidupan dan menghindari kematian. Sudah mati masuk ke alam kubur. Maka ada 3 golongan nasib manusia di alam kubur. Pertama, famma in kana minal muqarrabin. Adapun kalau ruh ini termasuk orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Dia akan mengalami kenyamanan, ketenangan, dan rizki yang melimpah serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah yang disebut as-sabiqun atau al-muqarrabun. Golongan terbaik di antara semua golongan yang ada. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun kalau dia ini termasuk golongan kanan, ini juga golongan orang mukmin, ahli surga. Fasalamun laka min ashabil yamin. Maka keselamatan atas kamu, hai golongan kanan. Ini juga dapat nikmat kubur. Nah, yang bahaya, yang memprihatinkan golongan yang ketiga. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Adapun kalau dia termasuk orang yang mendustakan dan orang yang sesat, fanuzulun min hamim. Waliyadzubillah. Dia akan memperoleh hidangan jamuan dari hamim. Air yang sangat panas dengan panas yang puncak. Wa tasliyatu jahim. Dijerumuskannya ke dalam neraka jahim.
Nah, ini 3 golongan manusia. Al-muqarrabun, ashabul yamin, dan ashabul shimal. Ashabul yamin dan al-muqarrabun dapat nikmat kubur, dapat nikmat akhirat. Adapun yang ketiga, ashabus shimal, golongan kiri, dapat azab kubur dan juga dapat azab akhirat yang jauh lebih dahsyat. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan al-muqarrabun, memperoleh nikmat kubur, selamat dari fitnah kubur dan terhindar dari azab kubur, memperoleh surga yang tertinggi, dihindarkan, dijauhkan, diselamatkan dari api neraka. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam golongan seperti itu. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang berbicara tentang adanya alam kubur, baik nikmat ataupun azab. Adapun hadis jauh lebih banyak lagi. Hadis-hadis tentang alam kubur, azab kubur, nikmat kubur mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi itu hadisnya banyak dari banyak sahabat, tapi lafaz-lafaznya berbeda, isi redaksinya berbeda, tapi temanya sama, satu, yaitu tentang adanya alam kubur, baik fitnah kubur, nikmat kubur ataupun azab kubur. Kita akan bawakan beberapa hadis saja di antaranya. Pertama, hadis sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabi alaihi salatu wasallam marra biqabrain. Faqala innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. ثم دعا بجريدة فشقها نصفين فقال لعله يخفف عنهما ما لم يبس. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW melewati 2 kuburan. Beliau berhenti. Lalu berkata, sesungguhnya penghuni 2 kuburan ini dua-duanya sedang diazab. Tapi dua-duanya tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Enggak, mereka anggap kecil. Dalam riwayat lain, bala innahuma lakabir. Kata Nabi, padahal 2 kesalahan ini besar menurut syariat. Tapi menurut pelakunya enteng. Ringan. Tapi diazab. Menunjukkan 2 perbuatan ini termasuk 2 perbuatan dosa besar. Karena diancam dengan azab di alam kubur. Adapun yang pertama adalah la yastatiru minal baul. Pertama, orang ini tidak bersih-bersih setelah kencing. Setelah kencing, mungkin kencingnya di jalan atau di terminal. Di terminalnya bukan di WC umumnya, di ban. Atau kalau orang kebelet gitu ya, lagi di tol, minggir saja. Ngumpet saja di mana saja. Tidak dibersihin itu, padahal bisa. Ambil air mineral gitu ya, bisa dibersihkan. Kalau toh tidak ada air, dengan batu, yang ada cari batu. Ya, kemudian dibersihkan. Itu secara syar'i, istijmar namanya. Ini tidak. Setelah kencing dibiarkan begitu saja. Walaupun umpamanya dengan pikiran nanti kalau mau sholat, mau diganti celananya. Tapi saat itu tidak. Itu kan dianggap kecil, ya dianggap enteng. Itu menjadi penyebab orang diazab di alam kuburnya. Adapun yang kedua, dia berjalan kian kemari untuk melakukan namimah. Bahasa kitanya ngadu domba. Maksud ngadu domba bukan domba diadu-adu. Ngadu orang. Orang yang tadinya bersahabat, dia fitnah, dia nukil ucapan seseorang yang buruk, disampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya jadi tersinggung, akhirnya balas, akhirnya bermusuhan. Itu ngadu domba namanya.
Kesini lapor begini, ke situ lapor begitu. Akhirnya rusaklah hubungan di antara kedua. Itu namimah namanya. Jadi itu juga yang menjadi penyebab dia diazab di alam kuburnya. Lalu Nabi SAW meminta sepotong pelepah kurma lalu dibagi dua, lalu ditancapkan. Lalu beliau menyatakan semoga hal ini bisa meringankan azab mereka selama pelepah kurma ini masih basah. Dan ini hadis menunjukkan adanya azab kubur. Ini dalil yang pertama dari hadis. Yang kedua, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, dia berkata, "Bainama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar ala baghlah wa nahnu ma'ah. Id hadat bihi fakadat tulqihi. Fa idza akbar 6 atau 5 atau 4. فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراق فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di perkebunan kurma milik Bani Najjar di atas bagelnya, di atas kendaraan kuda, peranakan kuda dengan keledai gitu. Kami sedang bersama beliau saat itu. Tiba-tiba kendaraan yang ditungganginya itu merontak. Hampir melemparkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari atasnya. Tiba-tiba ada 6 atau 5 atau 4 kuburan di sana. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tahu penghuni kuburan ini? Ada sahabat yang berkata, saya ya Rasulullah. Beliau bertanya, kapan matinya mereka? Ditanya, mati dulu ketika masih musyrik. Ini orang-orang musyrik yang dikuburkan di sana. Berkatalah Nabi SAW, sesungguhnya umat ini akan diazab di kubur-kubur mereka. Seandainya aku khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian mendengar azab kubur yang aku dengar. Seperti yang aku dengar. Nabi SAW mendengar jeritan alam kubur. Kita tidak. Seandainya tidak khawatir kita nggak mau menguburkan jenazah, pasti Nabi akan berdoa. Ya Allah, buatkan umat kami bisa mendengar, jadikan umatku bisa mendengar jeritan alam kubur. Tapi kalau kita mendengar jeritan alam kubur, kita nggak akan berani ke kuburan. Ada yang mati nggak mau dikuburkan, khawatir mendengar jeritan tersebut. Alhamdulillah, Nabi SAW tidak berdoa demikian. Sehingga kita adem ayem saja tidak mendengar jeritan dari alam kubur karena disiksa di alam kubur. Hadis kedua ini menjelaskan tentang adanya azab kubur. Hadis ketiga, juga dalam Sahih Muslim, juga dalam semua kitab-kitab sunan, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir, falyata'awwadz billahi min arba', min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal." Apabila kalian sudah selesai dari doa tahiyat akhir, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari 4 perkara. Pertama, dari azab jahannam.
Kedua, azab kubur. Ketiga, fitnah kehidupan. Keempat, fitnah kematian. Kelima, fitnah al-Masih ad-Dajjal. Berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal. Berlindung kepada Allah dari empat ini. Pertama, dari azab jahannam. Yang kedua, dari azab kubur. Ketiga, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Keempat, dari fitnah dajjal. Dan hadis sahih ini menjelaskan azab kubur itu ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin Nabi SAW menyuruh kita berlindung dari azab kubur. Dalil keempat. Dalam Sahihain. Dari Abu Ayyub radhiyallahu an. Dia berkata, kharajan Nabi SAW wa qad wajabatis syams fasami'a sautan. Faqal, Yahudun tu'adzabu fi quburiha. Suatu saat Nabi SAW keluar dari rumah dan saat itu matahari sudah tenggelam. Lalu beliau mendengar sebuah suara. Beliau berkata, itu Yahudi sedang diazab di kuburnya. Dan itu menunjukkan adanya azab kubur. Hadis kelima masih dalam Sahihain. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, dakhalat alayya ajuzan min ujuzi Yahudil Madinah. Faqalata inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim. Qalat fakadzabtuhuma. Falam un'im an usaddiqahuma. Qalat fakharajata. Wa dakhala alayya Rasul alaihi salatu wassalam. Faqultu lahu ya Rasulullah inna ajuzain min ujuzil Yahudil Madinah dakhalata alayya faza'amata anna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim. Faqala sadaqata innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhu al-bahaim. Qalat fama ra'aituhu ba'd fi salatin illa yata'awwadu min 'adzabil qabr. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada dua orang wanita tua dari kalangan Yahudi Madinah masuk menemui aku. Wanita tua Yahudi menemui Aisyah. Kedua-duanya berkata, sesungguhnya penghuni kubur itu akan diazab di kuburan mereka. Aku mendustakan dua wanita Yahudi ini. Rasanya tidak serg kalau aku membenarkan mereka. Lalu setelah itu keluarlah kedua wanita Yahudi ini. Lalu masuklah Rasul SAW menemui aku. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya dua wanita tua Yahudi tadi, dua wanita tua itu, dua wanita Yahudi Madinah masuk menemui aku. Kedua-duanya menyangka bahwa penghuni kubur akan diazab di kubur-kubur mereka. Maka Nabi SAW menjawab, benarlah kedua wanita tadi. Sesungguhnya para penghuni kubur akan diazab dengan azab yang ceritanya terdengar oleh seluruh binatang. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah aku melihat Rasul SAW setelah itu di dalam salatnya kecuali beliau berta'awudz, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hadis ini juga menjadi dalil tentang adanya azab kubur. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Saking banyaknya, para ulama menilai hadis tersebut mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Ada dua jenis hadis mutawatir, mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Kalau mutawatir lafzi itu lafadznya mutawatir, semua
perawi hadis meriwayatkan hadis itu dengan lafaz yang sama. Tidak ada perbedaan. Salah satu contoh hadis yang disepakati mutawatir lafadznya mutawatir adalah hadis yang menyatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku secara sengaja, hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ini mutawatir lafadznya sama. Kalau mutawatir maknawi, lafadznya beda-beda. Tapi temanya sama. Materi yang dibicarakannya sama, yaitu tentang perkara itu. Contohnya tentang azab kubur, nikmat kubur, pendeknya alam kubur lah. Lafadznya beda-beda seperti tadi, tapi temanya sama tentang alam kubur. Maka itu disebut dengan mutawatir maknawi. Kalau mutawatir pasti sahih, tidak ada mutawatir yang hasan atau dhaif apalagi maudhu. Oh hadis mutawatir ini maudhu, enggak ada yang seperti itu. Mutawatir pasti sahih. Baik lafzi ataupun maknawi. Termasuk hadis-hadis tentang Dajjal, laknatullahi alaih, mutawatir maknawi. Banyak hadisnya, lebih dari 45 hadis tentang masalah ini, tapi lafaznya berbeda-beda. Cuma temanya satu, tentang Dajjal. Ini juga begitu, tentang alam kubur. Temanya satu, yaitu alam kubur, tapi lafaznya berbeda-beda. Mutawatir maknawi. Dan mutawatir ini baik lafzi ataupun maknawi qat'iyud dilalah. Sama dengan Al-Quranul Karim. Maka wajib kita meyakini apa yang dijelaskan dalam isi hadis ini, dalam hadis ini, apalagi ditunjang dengan ayat yang menyatakan bahwa alam kubur ini ada. Yang di dalamnya ada 3 poin, ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Fitnah kubur berupa pertanyaan di alam kubur. Azab kubur berupa siksa dengan beragam jenisnya sesuai dengan jenis dosa yang mereka lakukan ketika di alam dunia. Dan nikmat kubur adalah nikmat yang teralami oleh para penghuni kubur. Mereka tidak terbelenggu dengan azab, makanya mereka bebas. Dari sinilah para ulama menyatakan bahwa orang-orang yang mengalami nikmat kubur, mereka bisa saling berkunjung satu sama lain. Berkunjung kepada sahabatnya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada kawan dekatnya. Mereka bisa melakukan itu di alam kuburnya. Kalau memperoleh nikmat kubur. Adapun yang memperoleh azab kubur tidak bisa. Karena harus mengalami azab. Walaupun ini perkara yang tidak masuk di akal kita. Perkara gaib. Tapi ditegaskan oleh Quran, diterangkan dalam hadis, wajib kita percayai. Karena sumbernya dari wahyu. Dan ini termasuk salah satu karakter pokok yang enggak bisa dipisahkan dari seorang mukmin yang bertakwa. Allah menyatakan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa adalah orang yang beriman kepada perkara gaib. Selama perkara gaib itu diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Lalu Allah memberitahukan perkara gaib ini kepada Rasulnya. Lalu oleh Rasul disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih kepada kita. Wajib kita yakini. Adapun kalau bukan bersumber dari Rasul alaihissalatu wassalam, enggak boleh berita gaib itu kita percayai. Allah berfirman dalam surah Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nah kalau Rasul baru tahu perkara gaib. Karena diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka wajib untuk kita yakini. Untuk kita percaya. Salah satu tentang azab kubur. Wajib kita meyakininya. Dan dampak dari meyakini adanya alam kubur luar biasa besarnya.
Itu menjadi pengerem. Kita mau berbuat dosa, ingat kepada azab di alam kubur akibat dosa ini. Akhirnya kita nggak jadi. Kita mau menggibahi, ingat hadis orang yang menggibahi orang lain tuh kukunya nanti panjang lalu dicakar-cakarkan kepada badannya dan wajahnya sehingga berlumur darah. Ngeri, akhirnya nggak jadi. Kita mau makan riba, bermain dalam usaha yang mengandung unsur riba. Ingat kepada hadis tentang azab kubur bagi orang-orang yang makan riba. Dia akan kelelep, tenggelam di sungai darah yang nggak bisa dia itu naik ke daratan. Karena di daratan ada orang yang melempar dengan batu. Setiap orang itu akan naik ke darat. Terus akhirnya tenggelam di laut darah. Ngeri. Akhirnya dia bersihkan usahanya dari riba. Ini dampaknya. Dampaknya sangat positif. Oleh karena itu, wajib kita meyakini adanya alam kubur, azab kubur, nikmat kubur, dan fitnah kubur. Lalu aplikasikan keyakinan itu dalam bentuk amalan dan sikap dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Ya, saya pikir cukup sampai di sini saja penjelasan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Al-Akhil Fadil Fawas di studio Radio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan, barakallahu fiik atas materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di sore hari ini. Dan ikhwatal Islam, pendengar serta pemirsa Roja, kita masuk ke sesi interaktif. Bagi Anda pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan. Kami angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat. Ada Ibu Ani di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah mereka yang sudah wafat dan berada di alam barzakh, Allah berikan atau mereka bisa melihat keadaan keluarganya di dunia? Karena sebagian masyarakat meyakini hal tersebut. Apakah benar Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik Ibu di Lampung. Apakah orang yang sudah mati masuk ke alam kubur bisa melihat, mendengar apa yang dialami oleh orang yang masih hidup di alam dunia? Taib. Beberapa hadis menyatakan demikian, tetapi dalam momen-momen yang khusus. Tidak di setiap saat selama mereka di alam kubur. Tidak. Contohnya ketika mayit sudah dikuburkan, kemudian para pengantarnya pulang ke rumah mereka masing-masing. 7 langkah pengantar itu pulang, bangunlah mayit ini, dan mayit ini mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang mengantarnya. Itu hanya di momen itu. Tapi apakah ini menunjukkan setiap kali esok lusanya ada orang yang ke kuburan, baik ziarah ataupun umpamanya ada orang lain yang mati dikuburkan di sana, banyak lagi orang berdatangan. Apakah si mayit ini mendengar? Tidak ada keterangan tentang hal itu. Oleh karena itu, apa yang diterangkan dalam hadis fahami hanya di momen itu, tidak menunjukkan di setiap saat. Karena apa? Karena momen ketika si mayit mendengar langkah-langkah kaki orang yang mengantarnya adalah momen yang memang dia belum diapa-apakan di alam kubur. Belum ditanya. Belum memperoleh azab atau nikmat kubur. Keadaannya masih orisinal. Jadi begitu bangun, terdengar suara langkah-langkah kaki di atas. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia memperoleh fitnah kubur. Ditanya oleh Munkar dan Nakir. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika dia ditanya, apakah dia masih bisa mendengar suara di atas? Tentu tidak. Konsentrasi fokus kepada pertanyaan. Seusai itu keadaan berubah. Kalau dia memperoleh azab kubur, dia konsentrasi penuh kepada azabnya, merasakan azab. Gak peduli lagi kepada apa yang ada di atas, ya.
Tidak bisa lagi memiliki kemampuan mendengar atau apalagi mengetahui. Karena dia mengalami apa yang disebut dengan azab kubur. Kalau dia memperoleh nikmat kubur, salah satu penjelasan nikmat kubur, Rasul SAW menyatakan diluaskan di alam kuburnya dengan luas sejauh mata memandang. Dia akan lebih fokus kepada apa yang dia rasakan berupa nikmat kubur. Tak ada keterangan yang menyatakan bahwa orang-orang yang peroleh nikmat kubur melihat, mendengar, mengetahui orang yang masih hidup di alam dunia. Tidak ada. Oleh karena itulah maka haruslah difahami bahwa penghuni kubur mendengar suara langkah kaki di atas itu hanya di momen itu secara khusus, tidak di setiap saat selama dia di alam kubur tersebut. Jadi tidak ada keterangan yang menyatakan penghuni kubur bisa mengetahui, melihat, mendengar setiap saat, tidak. Hanya di momen tertentu. Termasuk salah satunya adalah ketika ada orang yang ziarah kubur lalu menyampaikan salam. Dikembalikan lagi ruhnya ke dalam jasadnya ketika itu untuk menjawab lagi salamnya. Di luar momen itu tidak diterangkan bahwa mereka setiap saat bisa mendengar, melihat, dan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang masih hidup. Ya, tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih jazakallah khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Baik, ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kami angkat dari pertanyaan masih dari pesan singkat qadarullah wa masyafa'ala. Untuk telepon belum bisa kami angkat di sore hari ini. Ada pertanyaan dari pendengar kita di Banten, hamba Allah di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada riwayat yang disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya akan berputar-putar selama 40 hari. Yang jadi pertanyaannya, Ustaz, apa yang dimaksud dengan berputar-putar tersebut dan apakah hadisnya sahih? Mohon petunjuknya, jazakallahu khairan. Baik, wa jazakallahu khairan pendengar di Banten. Wallahu a'lam. Saya tidak pernah mendengar hadis ini. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu karena keterbatasan. Mungkin betul-betul tidak ada. Hadis ini mungkin saja ada tetapi dengan sanad yang tidak sahih, mungkin maudhu, mungkin dhaif, jiddan, ya, atau minimalnya mardud, tertolak. Karena apa? Pertama, setiap kitab yang membahas tentang kematian, tentang ruh, tentang alam kubur, itu tidak mencantumkan hadis tersebut. Padahal hadis tersebut sangat penting untuk dicantumkan bila memang sahih. Itu yang pertama. Kedua, isinya bertolak belakang dengan hadis sahih yang diterima dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma yang pernah kita bahas. Sahih hadis itu riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan imam-imam lainnya, yang menjelaskan perjalanan ruh sejak mulai keluar dari jasadnya. Kalau dia orang mukmin, dibawa ke atas, ke langit, dibukakan pintu langit pertama, kedua sampai ketujuh. Setelah ketujuh, Allah menyatakan uktubu kitabah abdi fi illiyin. Catatkan catatan hambaku ini dalam illiyin. Kemudian kembalikan lagi ke tanah. Karena aku berjanji dari tanahlah aku menciptakan mereka, ke tanahlah aku mengembalikan mereka, dan dari tanah pula nanti kami akan mengeluarkan mereka. Lalu dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur untuk kemudian mengalami proses pertanyaan di alam kubur. Hadis ini sahih. Sudah kita bahas. Sehingga kalau ada keterangan dari Abu Hurairah tadi bahwa selama 40 hari 40 malam si ruh itu akan berputar-putar, maka bertolak belakang dengan hadis tadi. Apalagi dikatakan dalam hadis lain 7 langkah para pengantarnya itu pulang, maka ruh itu akan diapa? Akan dibangkitkan.
Kemudian ditanya, dia mendengar suara langkah-langkah kaki. Bagaimana mungkin ruh itu akan masih berputar-putar selama 40 hari? Padahal di keterangan lain sudah dikuburkan dan dibangkitkan, ditanya di alam kuburnya. Dari sisi ini diketahui ketidaksahihan riwayat yang tadi. Secara matan, dari aspek matan. Saya belum tahu dan belum periksa dari aspek sanad. Tapi insya Allah nanti kita akan cari kedhaifan hadis itu dari aspek sanadnya. Yang jelas dari segi matan bertolak belakang dengan hadis sahih yang pernah kita jelaskan. Insya Allah kalau saya ingat di hari Jumat yang akan datang, saya akan sampaikan hadis tersebut dari aspek sanad ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Pak. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya dari pesan singkat ada pertanyaan dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan terkait dengan sakaratul mautnya orang kafir. Saya pernah mendengar bahwa jika ruhnya mengalami sakaratul maut, maka para malaikat memukulinya dan memaksanya untuk keluar roh tersebut dari jasadnya secara kasar dan keras. Namun beberapa pekan yang lalu saya mendengar penjelasan dari Al-Ustadz terkait dengan adanya orang kafir yang dicabut nyawanya dengan dibuat tenang tanpa terlihat adanya kesakitan sebagai wujud balasan Allah Subhanahu wa taala di dunia atas kebaikan mereka selama hidupnya. Mohon dari penjelasan terkait dengan dua hal ini Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa fika barakallah wa jazakallahu khairan pendengar di Bandung. Betul, dua-duanya pernah saya sampaikan. Orang kafir ketika sakaratul mautnya disiksa, diazab. Berdasarkan nas Al-Quranul Karim. Allah berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kata Allah Azza wa Jalla, seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka sambil membentak, fadhuqu adzabal hariq. Rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Dan beberapa ayat lain ada yang senada dengan itu. Termasuk hadis riwayat dari Al-Bara bin Azib yang tadi saya singgung. Rasul SAW menyatakan, innal kafir awil fajir. Sesungguhnya orang kafir atau orang fajir, apabila dia sudah sampai di ujung kehidupannya dari kehidupan dunia menjelang masuk ke alam akhirat, nazala ilaihi malaikah minas sama. Turunlah kepada mereka para malaikat dari langit. Wajah-wajah mereka hitam. Dan mereka datang dengan membawa al-musuh. Al-musuh itu kain yang diambil dari api neraka yang kasar, sakit, dan perih. Dan mereka duduk di sekeliling orang kafir yang akan mati. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam. Hatta yajlisa inda ra'sih. Lalu datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam. Dia duduk di samping kepala orang kafir yang akan mati itu. Lalu berseru, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju murka dan kebencian Allah. Keluarlah tapi enggan, dicabut dengan paksa sampai putus urat-urat dan syaraf-syarafnya. Lalu diestafetkan dan disimpan di al-musuh tadi. Nah, ini ayat dan hadis menjelaskan kondisi umum orang-orang kafir, umumnya seperti itu.
Tapi di antara keumuman tadi ada beberapa jenis orang kafir yang dikecualikan. Seperti yang tadi diungkapkan dalam pertanyaan, ada orang kafir, dia kafir atau bahkan musyrik, tapi secara sosial dia baik. Suka menolong, suka membantu, ramah ke sesama, ke umat Islam, tidak memusuhi, bahkan simpati, tapi tidak sampai masuk Islam, sampai matinya. Kebaikan orang kafir ini oleh Allah dibalas di dunia, mungkin dengan kekayaan, mungkin dengan kekuasaan, mungkin dengan kebaikan-kebaikan lain. Salah satunya adalah dientengkannya dia ketika sakaratul maut. Pas mau mati ada kebaikan yang belum terbalas di dunia, maka Allah balas dengan cara dientengkannya dia dalam sakaratul maut. Sehingga tidak terlihat menderita. Kelihatan meninggal dengan tenang, dengan tersenyum umpamanya. Dan ini kasus khusus. Tidak semua orang kafir seperti itu. Ada kasus yang seperti itu. Sehingga dua penjelasan tadi disebut khilaf tanawu'. Perbedaan yang menunjukkan berbagai macam jenis keadaan matinya orang kafir. Secara umum orang kafir menderita ketika sakaratul mautnya. Dan lebih menderita lagi di alam kuburnya. Lebih dahsyat lagi penderitaannya di alam akhirat. Tapi ada orang kafir tertentu yang tidak seperti itu. Ada yang dientengkan, diringankan ketika matinya. Tapi kasus yang sebenarnya jarang dan sedikit, tapi ada. Jadi dua keterangan tadi tidaklah saling bertolak belakang, tapi justru penjelasannya saling melengkapi. Ya, wallahu alam bissawab. Silakan lagi Fawaz. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya masih dari pesan singkat. Dan kami mohon maaf untuk Anda yang mencoba melalui telepon, mohon maaf tidak bisa kami ajukan. Silakan bisa dikirim ke pesan singkat. Ada pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan tampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya apakah pasangan suami istri yang sudah dua-duanya wafat akan sama-sama bisa bertemu di alam barzakh? Dan yang kedua, apakah sah talak 3 yang dijatuhkan kepada seorang istri yang dalam kondisi ditengarai mengandung atau hamil? Mohon penjelasan dan dua pertanyaan ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik ya Ustaz. Baik, wa fika barakallah. Pertanyaan pertama, kalau suami istri dua-duanya mati, dua-duanya soleh, apa masih bisa berjumpa di alam kubur? Ya itu tadi. Kalau dua-duanya soleh dan solihah, memperoleh nikmat kubur, sudah kita terangkan para penghuni kubur saling berziarah satu sama lain. Karena mereka memperoleh nikmat kubur, mereka bebas, tidak terbelenggu, tidak teradab, tidak tersiksa di alam kubur. Keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa para ahli kubur saling berziarah satu sama lain, itu bagi orang-orang yang di alam kuburnya memperoleh nikmat kubur. Itu diterangkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah tentang masalah ini, tentang satu bab yang beliau berjudul saling mengunjungi para ahli kubur di alam kubur mereka. Adapun kalau penghuni kubur itu memperoleh azab kubur, maka tidak bisa. Mereka terbelenggu, mereka harus merasakan azab. Tidak memiliki waktu luang, waktu yang bebas untuk berbuat sekehendak mereka. Jadi saling mengunjungi itu hanya bagi orang-orang yang dua-duanya memperoleh nikmat kubur, ya dimungkinkan mereka saling mengunjungi. Ya, wallahu a'lam. Ini yang pertama. Kedua, bisa enggak talak 3 dijatuhkan kepada wanita yang sedang hamil? Ada dua masalah dalam masalah ini. Pertama, langsung mentalak 3. Tidak bisa. Walaupun talak 10, saya talak kamu 10. Tetap yang talaknya mah 1. Talak yang jatuhnya mah tetap 1. Yang dimaksud talak 3 itu 3 kali proses talak. Sampai sekarang berantem, saya talak kamu. Ya, jatuh talak 1.
Sebelum habis masa iddah rujuk lagi. 1 kali talak, 1 kali rujuk. Berapa hari lagi kemudian talak lagi. Talak 2. Terus rujuk lagi. 2 talak, 2 rujuk. Kalau berantem lagi talak lagi, itu sudah talak bain namanya. Bukan talak raji. Tidak bisa rujuk lagi. Ya. Jadi yang dimaksud talak 3 itu 3 kali proses talak. Adapun kalau proses 1 tapi dikatakan talak 3 langsung, nggak bisa. Tetap yang jatuhnya apa? 1. Itu yang pertama. Ya. Kedua, boleh nggak menjatuhkan talak ketika istri sedang mengandung? Boleh. Al-Quran mengisyaratkan demikian. Wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahunna. Kalau istri yang kamu talak itu dalam keadaan mengandung, maka nafkahi dia sampai dia itu melahirkan anak yang dikandung. Si suami, mantan suami masih memiliki kewajiban untuk memberi nafkah selama dia mengandung sampai melahirkan. Dan kalau sudah melahirkan, kemudian disusui, silakan musyawarah, susui, bayar. Sampai dia selesai dari penyusuannya. Kalau tidak mampu bayar atau tidak sepakat gitu, istrinya minta umpamanya 1 juta sehari. Sebulan 30, selama 2 tahun tuh. Suaminya keberatan, nggak bisa, sehari 10.000 aja. Tidak sepakat. Boleh suaminya membatalkan atau disusui oleh wanita lain. Ya. Itu ada dalam surat Talak yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang hal itu. Dan semua itu menunjukkan bahwa boleh menjatuhkan talak ketika wanita itu sedang hamil. Tapi selama hamil, suami ini wajib menafkahinya sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya. Tapi tetap walaupun si suami menjatuhkan talaknya 3 sekaligus, pokoknya saking tidak maunya kembali kepada istri, saya talak 3 langsung. Tetap saja yang jatuhnya dianggap 1 talak, tidak 3 talak ya, tapi 1 talak. Jadi yang dimaksud talak 3 adalah 3 kali proses talak dan rujuk ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan penjelasan dan nasihatnya. Selanjutnya dari pesan singkat kembali, ada hamba Allah di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sering sekali bermimpi buruk. Yang saya rasakan adalah rasa sesak di dada dan badan yang tidak berdaya. Padahal saya sudah berusaha untuk meminta pertolongan dan melakukan zikir serta hal-hal lainnya. Yang jadi pertanyaan Ustadz, apakah ini bentuk dari azab atau apakah ini adalah salah satu bentuk azab bagi saya yang banyak melakukan dosa, dan seperti itu gambaran dari bagaimana ruh lepas dari jasad saya, karena saya selalu terbayang tentang bagaimana kematian dan azab di alam kubur. Mohon pencerahan dari Al-Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Hamba Allah di Subang sering mimpi buruk. Apa itu azab? Mimpi buruk itu dari syaitan. Laknatullahi alaih. Jangan, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika kita mimpi. Kalau mimpinya mimpi baik, hamdalah lah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla dan minta kebaikan dari mimpi yang baik itu. Dan boleh diceritakan kepada orang sebelum esok hari. Itu bangun, ceritakan ke istrinya. Ceritakan ke anaknya. Boleh diceritakan ke orang. Tapi jangan ditambah-tambah biar seru, ditambah dengan tambahan-tambahan yang dusta. Tidak boleh. Itu sedusta-dusta, kedustaan itu begitu. Adapun kalau mimpinya mimpi buruk, pertama,
kalau ini sebelum kejadian, khawatir mimpi buruk, coba berdoa. Kalau bisa berwudulah sebelum tidurnya. Salatlah 2 rakaat, salat syukrul wudu. Boleh salat witir? Boleh. Kemudian sebelumnya coba baca. Apa yang dibaca? Baca Al-Fatihah 7 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali. Tiupkan ke kedua telapak tangan lalu diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Lalu baca doa menjelang tidur. Kalau sudah doa menjelang tidur dibaca masih cenghar, kata orang Sunda. Apa cenghar? Masih nggak ngantuk juga. Coba memurajaah surat yang dihafal. Kita baca, tidak harus keras, cukup ada gerakan lidah, ya, konsentrasi. Coba baca semua surat yang dihafal. Insya Allah sebelum selesai surat yang dihafal itu terbaca sudah tidur. Insya Allah Allah menjaga. Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga orang ini sehingga tidak bisa didekati oleh syaitan sampai subuh. Dan kalau tidak digoda oleh syaitan, insya Allah tidak akan bermimpi buruk. Ini tindakan preventif. Kedua, kalau ini sudah terjadi, kadang kita lalai, lagi baca buku atau apa, atau karena kecapean, berbaring tanpa niat untuk tidur, langsung ketiduran. Mungkin saat itu bisa mimpi buruk. Ketika mimpi buruk terjadi, lalu kita terbangun dalam keadaan berkeringat, tersengal-sengal, kadang pening di kepala, maka ta'awudlah, berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitan. Meniuplah ke kiri 3 kali. Kemudian balikan bantalnya. Kemudian berdoalah kepada Allah doa mau tidur. Kalau begitu mau tidur itu masih agak lama ngantuknya hilang gitu ya. Seperti tadi, coba baca ayat-ayat yang kita hafal, surah yang kita hafal. Kalau yang kita hafal juz amma dari An-Naba, An-Nazi'at terus ya, Abasa dan seterusnya sampai dia terlelap, sampai tidur. Maka insya Allah setan tidak akan menggoda lagi. Tapi kalau umpama begitu bangun karena mimpi buruk, dia hanya merinding, ngeri, terus tidur lagi, tidak berdoa, tidak membalikan tidak ganti posisi tidur, tidak membalikan bantal, mungkin mimpinya akan berlanjut buruk, bahkan tambah buruk dari sebelumnya. Nah, kalau mimpinya buruk, esok hari jangan diceritakan kepada siapapun. Berlindunglah kepada Allah dari keburukan akibat dari mimpi tersebut. Ya, itu diantara adab-adab mimpi buruk yang kita alami. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawas. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Masih dari pesan singkat, ada Bapak Cece di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya. Apakah ada tuntunan syariat Islam bagi seorang yang sudah meninggal kemudian dibacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di atas kuburnya secara berjamaah? Disebutkan bahwa itu akan bermanfaat bagi mereka yang sudah wafat dan berada di alam barzakh, di alam kuburnya. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan penjelasan dari Al-Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ada beberapa yang bermanfaat bagi mayit setelah kematian mereka, yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Pertama, mendoakan rahmatnya, ampunannya, keselamatan dari azab kubur, dari neraka, minta diberikan nikmat kubur dan yang sejenisnya. Baca doa yang kita baca dalam sholat jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yanqadhu thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu al jannah
wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu baca, ya. Kapan dibacanya? Kapan saja. Dalam sholat, ketika sujud, di luar sholat, ba'da sholat, di waktu-waktu yang mustajab, ya. Harus ke kuburan? Tidak harus. Bisa di masjid lebih utama daripada berdoanya di kuburan. Di rumah boleh, di kendaraan boleh. Ketika kita duduk di kendaraan, ingat ke orang tua kita yang sudah meninggal, doakan. Dalam keadaan duduk di kendaraan. Bagus, kapan saja. Di saat dan di tempat yang layak untuk berdoa, maka silakan. Ya. Nah, kedua, boleh nggak menghadiahkan pahala amalan kita, seperti membaca Al-Quran. Ada pahala? Ya ada. Lalu pahalanya itu dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Atau saum, kita saum, pahalanya untuk yang mati. Atau sedekah, pahala sedekahnya untuk orang yang mati. Apa bisa? Ya, ulama Ahlus Sunnah tidak mengingkari adanya hal ini. Sehingga dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah ada bab tersendiri yang disebut dengan Ihda'us Thawab, menghadiahkan pahala. Imam Ahmad menyatakan sampai pahala tersebut. Ya. Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak akan sampai. Tapi anehnya yang paling demen mengirim hadiah pahala ngakunya madhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Nah, tapi Ahlus Sunnah menyatakan insya Allah sampai dengan amal-amal tertentu, dengan banyak hadis tentang masalah itu. Oleh karena itulah silakan bersedekah atas nama mayit. Kalau yang bersedekahnya ini ahli warisnya, anaknya umpamanya, ya. Istrinya kepada suaminya, suami kepada istri yang sudah meninggal. Silakan bersedekah, pahalanya atas nama orang yang sudah meninggal. Dan hadis tentang hal ini banyak. Termasuk umpamanya hutang saum dibayarkan saumnya oleh orang yang masih hidup di kalangan ahli warisnya. Boleh. Hutang saum nazar umpamanya, ya. Atau dihajikan atau diumrohkan. Silakan. Nas-nas hadis sering saya kemukakan menunjukkan bolehnya hal itu dan sampainya hal itu kepada si mayit. Ikhtilaf baru terjadi kalau yang bersedekah itu seseorang bagi mayit yang tidak ada hubungan kekerabatan, tidak punya hubungan guru dengan murid umpamanya. Ya. Nah, baru ikhtilaf para ulama. Jadi umumnya menghadiahkan pahala boleh kecuali dalam beberapa perkara. Ya, dalam perkara itu pertama jenis amalannya, tidak seluruh amalannya bisa dihadiahkan. Ini ikhtilafkan. So, mayoritas ulama menyatakan termasuk hadiah pahala baca Al-Quran boleh dihadiahkan. Walaupun sebagian ulama menolaknya. Kita tidak mempermasalahkan menghadiahkan pahala bacaan kepada si mayit. Ini poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, hukum membaca Al-Quran di kuburan. Ini yang terlarang. Nas hadis menyatakan, la tattakhidhu buyutakum, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Yaitu tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Al-Quran. Karena dua hal ini terlarang dilakukan di kuburan. Di kuburan tidak boleh sholat. Kecuali sholat jenazah. Bagi mayit yang sudah dikuburkan ya boleh. Di kuburan tidak boleh membaca Al-Quran. Jangan sampai rumah itu dianggap seperti kuburan. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yaitu tidak dipakai sholat dan tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Gunakan atau pakai rumah kita sebagai tempat sholat dan tempat membaca Al-Quran sesering mungkin. Laki ataupun wanita. Laki-laki sholat sunat lebih utama di rumah. Nabi SAW menyatakan afdalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Itu wajib di masjid. Tapi kalau sholat sunat silakan di rumahnya. Kecuali tahiyatul masjid nggak bisa di rumah. Harus di masjid itu. Tapi selain itu silakan lakukan di rumah. Laki atau perempuan. Baca juga Al-Quran di rumah.
Jangan sampai rumah dijadikan seperti kuburan, tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Al-Quran. Dan ini mengisyaratkan di kuburan tidak boleh baca Al-Quran. Kalau mau menghadiahkan pahala bacaan, lakukan di masjid, lakukan di rumah. Menyendiri saja, tidak perlu berjamaah. Lalu, kalau kita berkeyakinan boleh dihadiahkan, hadiahkan ke orang tua yang sudah meninggal. Pahala dari bacaan Al-Quran tersebut, maka insya Allah akan sampai kepada si mayit. Ya, jadi itu 3 poin yang kita soroti dari pertanyaan yang tadi. Pertama, bisa nggak menghadiahkan pahala? Ya bisa. Kedua, silakan hadiahkan pahala bacaan Al-Quran, tapi lakukan itu di rumah atau di masjid. Yang ketiga, jangan sholat dan jangan membaca Al-Quran di masjid, walaupun dengan niat untuk menghadiahkan pahala bacaan itu kepada si mayit. Bisa dilakukan di rumah atau di masjid. Ya, demikian cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang, melanjutkan pembicaraan tentang apa yang dialami di alam kubur. Ya, Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.